Kembali bersama Mas Pramono Anung dan saya dalam DBS To The Point. Tadi Mas Pram sudah berbicara bahwa sebetulnya islah ini bukan hanya karena soal siapa dapat kursi apa di komisi, tapi ada hal yang substansial. Saya juga pelajari soal Undang-Undang MD3. Lalu kemudian keluar kesimpulan bahwa kalau ini tidak direvisi, memang ini akan menjadi parlementer, bukan presidensial. Bisa Anda jelaskan? Ya, yang paling prinsip begini, Bang. Konstitusi kita telah mengatur bahwa sistem kita adalah presidensial. Betul. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Betul. Penjabaran dari itu dalam Undang-Undang ini tidak nampak. Karena apa? Beberapa pasal itu betul-betul menggambarkan sistem parlementer. Sebagai contoh pasal 74 dan pasal 98. Pasal 74 dan 98. Yang intinya adalah ketika rapat kerja dengan para menteri, kemudian sudah dibuat kesimpulan. Kalau kesimpulan itu tidak dijalankan, maka dan rekomendasi tidak dijalankan, maka menteri bersangkutan bisa digunakan hak bertanya, interpelasi atau hak angket yang pada gilirannya adalah meminta kepada presiden untuk memberikan sanksi kepada menteri yang bersangkutan. Sehingga kalau itu terjadi kan gaduh dan reshuffle itu akan menjadi bisa terjadi setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali. Intinya begini, lu udah menang di sana, gantian dong, gua mau menang di sini, gitulah. Intinya begitu. Tetapi untuk itu kan harus ada yang kemudian secara sadar kita membangun komunikasi, menunjukkan. Dan saya waktu ketemu dengan Pak Hatta, saya cuma bilang begini, kan saya sama dia berteman lama. Saya bilang, lu kalau jadi Menko dengan kondisi seperti ini, mau membuat APBN. Apa ini tidak menjadi jebakan, tidak menjadi trap? Dia langsung bilang, karena beliau pengalamannya panjang sebagai Menko, sebagai Menseknek, sebagai Menristek, dia bilang ini memang tidak fair. Mas, begini, saya ini meliput DPR bertahun-tahun. Lalu kemudian teman-teman saya juga sampai sekarang bertahun-tahun. Saya baca bahwa kemudian rekomendasi hasil rapat komisi itu harus dijalankan. Harus dijalankan. Pertanyaan saya kan persoalannya adalah pertama, kualitas dari rekomendasinya. Kedua, kepentingan politik dari rekomendasi. Ketiga, jangan-jangan kalau di masa dulu orang selalu bilang ada aroma duit di belakang rekomendasi. Apa yang akan terjadi kalau yang begini? Ya, memang ini tidak bisa dipungkiri, Bang. Banyak hal bisa terjadi. Betul. Karena kan kita tahu kewenangan DPR itu ada 3 ya, budgeting, pengawasan, dan legislasi. Dalam hal budgeting dan pengawasan, tentunya banyak hal bisa dilakukan. Benar. Karena dia yang membuat penganggaran dan seringkali biasanya ditaruh di daerah pemilihannya masing-masing yang tidak ada hubungannya dengan ini. Dan kalau itu terjadi, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kita bersama. Nah, berkaitan dengan rekomendasi atau kesimpulan tadi, saya ingin memberikan contoh yang sederhananya begini. Di Komisi 7 itu kan selalu tiap tahun ada pembahasan mengenai lifting, ada pembahasan mengenai alfa. Dan alfa itu yang menentukan naik turunnya produksi kita. Kalau alfanya katakanlah 3%, tidak bisa dicapai 3%, apakah kemudian menterinya harus diganti? Sekarang kalau ditentukan asumsi nilai rupiah dalam APBN. Katakanlah dalam APBN, 11.000, pertumbuhan ekonomi 5,2 atau 6,2, tidak tercapai. Apakah menterinya harus diganti? Jadi dalam banyak hal ini membuat bom waktu. Dan tapi saya juga bersyukur, Bang, setelah kami menjelaskan satu persatu pada Ketua Umum Partai Koalisi Merah Putih, akhirnya mereka bersepakat dan mereka melihat bahwa ini memang akan membuat kegaduhan dan kontraproduktif sehingga siapapun yang menjadi presiden atau memerintah tidak akan bisa bekerja dengan tenang. Tapi ini penjelasannya menarik, Mas, karena di luaran kan ini soal KIH mau dapat jatah. Kan itu kan proporsional. Nanti kita akan bicarakan itu. Tapi kembali lagi kepada soal-soal yang substansial. Karena di DPR itu juga masih Undang-Undang MD3, Mas. Ini mungkin kan ada orang anggota DPR tidak boleh diperiksa di aparat hukum, impunitas kalau tidak ada izin tertulis selama 30 hari dari majelis kehormatan dewan MKD. Mas, itu kan mau mempertahankan dirinya untuk kebal terhadap hukum. Memang dalam Undang-Undang MD3 ini menjadi bagian yang juga mau direvisi, bukan? Itu tidak termasuk, tetapi saya ingin mengatakan begini, dalam Undang-Undang MD3 lebih banyak hak kepada anggota itu menjadi lebih kuat. Termasuk dalam pemeriksaan KPK, kan yang paling ditakuti adalah KPK. Betul. Maka diciptakan benteng, harus mendapatkan izin, harus mendapatkan persetujuan yang disebut dengan MKD, Majelis Kehormatan Dewan.
Tetapi teman-teman tidak tahu bahwa ada undang-undang lain yang berlaku lex spesialis, bahwa KPK tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa selama telah terjadi tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian harusnya DPR sekarang itu bukan kemudian membentengin diri, menambah benteng untuk tidak terperiksa oleh KPK. Kembali ke soal tadi itu, saya hanya mau tahu betul Anda memulai dari mana sehingga kemudian bisa duduk seperti ini dari situasi panas sebelumnya. Ya, ini harus ada kesabaran, Bang. Harus malam menyambangi satu persatu. Saya nggak bisa cerita ya, tetapi harus ada kesabaran bertemu dengan orang-orang. Dan ini sebenarnya dimulai sejak zaman Mbak Puan, karena pada waktu itu kan saya sama Mbak Puan yang memulai. Dan harus ada kesabaran, dan mungkin orang tidak menyangka bahwa pertemuan itu bukan hanya sekali, 2 kali, 10 kali. Ini lebih dari 15-20 kali. Mendengar, mencari solusi, bahkan awalnya mereka sama sekali tidak mau kasih. AKD pun tidak mau kasih, alat kelengkapan dewan tidak mau kasih. Pertama cuma kasih 2, habis itu menaik 5. Habis 5 turun lagi 2, naik 10, turun lagi 5. Jadi ini soal memberi dan menerima dalam negosiasi ini tentu akan ada dealnya. Kita akan bicarakan setelah ini, Mas.